Kita kan setiap hari lewat jalan raya, jembatan, atau mungkin lihat ada rumah sakit yang lagi dibangun. Tapi pernah kepikiran nggak sih, dananya dari mana ya buat semua itu? Ternyata jawabannya nggak selalu murni dari anggaran pemerintah loh. Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal pembiayaan kreatif, sebuah strategi cerdas yang jadi kunci percepatan pembangunan di seluruh Indonesia. Pasti kita semua pernah ngerasain kan? Ngeliat ada proyek penting di daerah kita yang harusnya bisa bikin hidup lebih gampang, tapi kok kayaknya lama banget selesainya. Pertanyaan inilah yang jadi titik awal kita buat ngerti tantangan paling dasar dalam pembangunan daerah. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari masalah utamanya, yaitu kesenjangan dana. Lalu kita bedah solusi kreatifnya, seperti KPBU dan pinjaman. Nggak lupa kita bahas risikonya. Dan terakhir, kita tutup dengan betapa pentingnya kolaborasi. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kayak cerita bagus pada umumnya, kan selalu ada konflik di awal nih. Nah, dalam cerita pembangunan daerah kita, konfliknya itu satu, duitnya kurang banget. Coba deh lihat angka ini. Wow, 1.315 triliun rupiah. Ini bukan angka sembarangan ya. Ini adalah total dana ideal yang kita butuhin buat bangun semua infrastruktur penting di seluruh Indonesia. Gede banget kan? Dan grafik ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Lihat deh, batang yang hijau tinggi itu kebutuhan kita, 1.315 triliun. Terus, batang yang lebih pendek ini adalah total dana yang ada dari anggaran daerah, alias APBD, cuma 597 triliun. Intinya, duit yang ada di APBD itu bahkan nggak nyampe setengahnya dari yang kita butuhin. Jauh banget. Nah, jurang pemisah inilah yang secara teknis disebut funding gap, atau kesenjangan pendanaan. Ini realitas pahit yang harus dihadapi para pemimpin daerah. Gimana caranya mau bangun kalau dananya kurang dari setengah? Kalau cara lama udah nggak cukup, ya kita harus cari cara baru kan? Disinilah konsep pembiayaan kreatif muncul sebagai pahlawannya, sebagai jawaban inovatif buat masalah kesenjangan dana tadi. Kutipan dari Ibu Ika Hermini ini benar-benar pas. Pendekatan out of the box itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan. Pembiayaan kreatif ini jadi harapan baru buat mewujudkan proyek-proyek yang selama ini tertunda. Jadi apa sih sebenarnya pembiayaan kreatif ini? Gampangnya, bayangin aja ini kayak sebuah kotak perkakas super lengkap. Isinya bukan cuma satu alat, tapi ada banyak banget metode yang bikin pemerintah daerah bisa bangun infrastruktur tanpa harus nunggu duitnya kekumpul semua di APBD. Oke, sekarang kita buka kotak perkakasnya ya. Kita lihat alat pertama yang paling ampuh. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha, atau yang sering kita dengar KPBU. Konsepnya tuh simple tapi cerdas banget. Gini, pemerintah butuh sesuatu, tapi duitnya pas-pasan. Di sisi lain, pihak swasta punya duit dan jago ngebangun. Nah, lewat KPBU, swasta yang modalin dan bangun duluan. Terus pemerintah bayarnya nyicil. Gitu, selama masa kontrak yang disepakati. Ya, tapi kan swasta juga mikir, aman nggak nih invest di proyek pemerintah jangka panjang? Nah, disinilah peran lembaga kayak PT PII jadi penting banget. Mereka itu yang kasih jaminan dari pemerintah, jadi proyeknya jadi lebih aman dan menarik buat para investor. Risikonya jadi lebih kecil buat mereka. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Langkah pertama Pemda bilang, waduh lampu jalan kita udah butut nih, boros listrik lagi. Langkah kedua, datanglah perusahaan swasta, sini biar kami yang pasang dan rawat lampu LED canggih. Nah langkah ketiga, pemerintah tinggal bayar biaya layanan per tahun, jadi nggak perlu keluar duit gede di depan. Simple kan? Dan ini bukan cuma teori loh. Lihat deh di Kabupaten Madiun, mereka pakai skema KPBU buat pasang 7.500 lampu jalan baru. Swasta invest 114 miliar, pemerintah bayar tahunannya cuma 21 miliar. Dan tahu apa yang keren? Pendapatan dari pajak lampu jalan malah naik jadi 33 miliar. Luar biasa kan? Investasinya jadi bisa bayar dirinya sendiri. Oke, alat pertama udah. Sekarang kita lihat alat kedua di kotak perkakas kita, pinjaman strategis. Eits, ini bukan utang biasa ya, tapi investasi yang udah dihitung matang-matang. Di sini, jagoannya adalah lembaga seperti PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. Anggap aja mereka ini bank pembangunan khusus buat daerah-daerah di Indonesia yang siap ngasih pinjaman buat proyek-proyek infrastruktur. Penting banget buat dicatat, ini bukan pinjaman buat hal-hal yang nggak jelas. Pinjamannya itu benar-benar ditargetin ke proyek yang dampaknya besar buat masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Tujuannya adalah dampak positif bukan sekedar membangun fisik. Dan dampaknya tuh nyata, tersebar di seluruh Indonesia.
Mulai dari jalanan mulus di Bengkayang, sekolah baru di Singkawang, rumah sakit yang sangat dibutuhkan di Konawe, pasar modern di Lombok, sampai fasilitas sampah di Jakarta dan pengendali banjir di Gorontalo. Kelihatan kan, nyentuh banyak aspek kehidupan kita. Oke, kedengarannya bagus semua ya. Tapi biar adil, kita juga harus ngomongin tantangannya. Nggak ada solusi yang sempurna. Pasti ada resiko yang harus dikelola dengan pintar. Ada 3 resiko utama nih. Pertama, resiko fiskal. Jangan sampai cicilan di masa depan malah bikin APBD jadi sesak napas. Kedua, komitmen politik. Proyeknya kan panjang, bisa puluhan tahun. Jadi meskipun kepala daerahnya ganti, proyeknya harus tetap jalan. Nah, yang ketiga, ini soal persepsi publik. Harus pinter-pinter ngejelasin ke masyarakat kalau ini tuh investasi buat masa depan, bukan cuma nambah-nambahin utang pemerintah. Nah, setelah kita ngebahas masalahnya, solusinya, sampai risikonya, kita sampai di benang merahnya. Semua ini nggak akan jalan tanpa satu hal yang paling fundamental. Dan inilah kuncinya, kolaborasi. Keberhasilan semua ini ya bergantung pada sinergi. Pemerintah pusat, para pemimpin daerah yang gerak cepat, dan lembaga keuangan kayak PTPII dan SMI harus kerja bareng, seirama. Kalau jalan sendiri-sendiri, ya susah. Sebagai penutup, coba deh sekarang kita bayangin daerah kita masing-masing. Kalau ada dana kreatif ini, kira-kira proyek apa sih yang paling kita butuhin di kota kita? Mungkin rumah sakit baru, pasar modern, atau jalan yang ngebuka akses ke desa terpencil? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita bayangin, karena potensinya udah ada di depan mata.